sahabat Verikoboy, balik lagi gue Birgi Putri dan sudah pasti ya ada Verikoboy di sini di acara sebuah jawaban yang setiap episodenya menghadirkan bintang tamu yang akan bercerita tentang perjalanan hidupnya, tentang perjalanan karirnya, suka dukanya, dan juga pasti setiap orang kan punya permasalahan. Siapa tahu cerita perjalanan jungkir baliknya bintang tamu yang hadir di sebuah jawaban ini bisa menyemangati teman-teman yang nonton. Yang mengalami hal yang sama. Yang mengalami hal yang sama. Yang selama ini kalau mikir, kayaknya aku yang paling sedih sendiri. Aku ngerasa sendirian, gak ada orang yang ngalamin persoalan kayak aku. Oh, belum tentu. Ya, mungkin kamu belum aja mendengar ya, ada orang juga yang bercerita hal yang sama. Tapi bedanya, kebanyakan orang cuma bisa berbagi cerita aja, tapi tidak semuanya bisa memberikan solusi dari setiap permasalahan. Nah, bersyukurnya Verikoboy salah satu yang dikaruniai oleh Tuhan, memiliki ketajaman rasa, bisa membaca hal yang tidak terbaca oleh kita nggak bisa. Iya, nggak bisa. Kita cuma porsinya bisa lihat. Beda. Porsinya beda. Kita cuma bisa ngelihat yang di depan sini. Membaca dan menulis kali. Iya, membaca dan menulis ya. Kalau ini membaca yang tidak terlihat, nah gimana itu ya? Nggak usah dipikirin, nanti pusing. Nggak usah dipikirin. Oke. Kali ini kita kedatangan seorang teman ya, yang akhirnya ayo jadi bintang tamu saja di sini. Ceritakan semuanya ke teman-teman di sebuah jawaban biar mereka juga tahu perjalanan hidupnya, persoalannya, ya kan, biar menyemangati. Tepuk tangan dulu buat Mas Muda Gunawan. Halo. Selamat datang di sebuah jawaban. Selamat sore teman-teman semuanya. Mas Muda Gunawan ini adalah seorang pengusaha ya, memiliki usaha penangkaran burung dan produsen pakan burung. Iya. Tapi dari hobinya ini, Mas Gun ya, kita panggilnya Mas Gun ya. Dari hobinya ini, dari usahanya inilah yang akhirnya membuat link jaring laba-laba. Akhirnya bisa bertemu dengan ini, akhirnya punya link ke sana, akhirnya punya link ke sini, akhirnya punya usaha yang semakin melebar. Amin. Tidak hanya usaha pakan burung aja nih kayaknya ya, tapi enaknya dengar langsung dari Mas Gun buat cerita gitu ya. Tentang perjalanannya dari hobinya untuk pelihara burung. Gitu. Iya. Aku mau tanya dulu itu. Boleh. Kan ini profesi untuk penangkaran burung ini pasti ada proses untuk belajarnya, ya kan? Awalnya tuh gimana? Akhirnya sampai terjun. Apakah dari kecil memang sudah suka untuk pelihara burung atau karena apa? Baik, Mbak Virgi. Sebelumnya, terima kasih teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Mas Muda Gunawan. Kali ini saya menghadiri undangan beliau berdua untuk curhat seputar perjalanan saya, yang mana hobi saya bisa menjadi rezeki saya, hobi saya bisa menjadi profesi saya, dan hobi saya bisa menjadi salah satu jalan hidup saya. Pertama, Mbak tadi ditanyakan dari mana awalnya, gitu. Saya memang dari kecil saya suka. Dari kecil saya suka, saya sempat bentrok juga dengan orang
tua, almarhum bapak saya, beliau memang kurang begitu suka. Yang diharapkan beliau adalah Gunawan fokus sekolah, sekolah, dan sekolah. Tapi dalam perjalanan itu Gusti Allah memberikan jalan yang berbeda. Akhirnya tetap perjalanan pendidikan tetap saya tempuh sesuai dengan kemalasan saya, begitu. Dan pada akhirnya sampailah kepada titik, oh, di sini saya menemukan kenyamanan. Di sini saya menemukan rezeki, di sini saya bisa menemukan relasi, di sinilah saya bisa menemukan syukur. Nah, kan Bapak waktu itu tidak suka ya untuk Mas Gun pelihara burung. Nah, siapa yang pertama kali memperkenalkan? Atau Saya lihat sendiri, siapa? Saya sendiri. Jadi saya sendiri, saya berusaha untuk bahasa Jawanya ngomong orang tua, bagaimana saya tidak dimarahin, dan saya buktikan itu. Awal saya mulai merintisnya sejak saya di bangku kuliah tahun 95. Saya di kos-kosan saya sudah mulai pelihara, di rumah ada, tetapi di rumah karena ada keterbatasan waktu sehingga saya balik kos-kosan. Saya bawa ke rumah kontrakan saya yang kecil, 24 tahun saya tinggal di situ, Pak. Saya merintis usaha akuarium waktu itu, akuarium ikan hias. Dari situlah saya punya link-link banyak. Terima kasih. Sedih-sedih juga kalau cerita. Ada bapak-bapak pejabat yang mengajak saya, kemudian menglarisi produk saya, membesarkan hati saya, sehingga saya menjadi seperti ini. Di situ saya buang semua rasa gengsi saya, ego saya buang. Saya harus punya target. Umur 28 tahun saya harus nikah. Sebelum umur 35 tahun saya sudah harus punya rumah. Sebelum umur 45 sampai 50 tahun saya sudah harus pensiun. Sebelum umur 60 tahun saya sudah harus sampai ke Serambi. Itu prinsip. Dan Gusti Allah sayang sama saya. 28 tahun saya menikah. 2003. 2007 saya bisa beli rumah. Umur 38 tahun saya sudah bisa pensiun. Pensiun yang saya maksud adalah saya menghilangkan gengsi, saya tidak ingin punya motor baru, saya tidak lifestyle, saya setting seperti teman-teman saya. Saya simpan semua di situ. Saya simpan dan pada akhirnya di saat saya umur 38 tahun, aset saya sudah memberikan hasil ke saya. Itu makna pensiun menurut saya. Saya tidak terbebani dengan saya harus kerja pagi, balik sore, dapat sekian untuk keluarga saya sekian, itu sudah tidak. Nah, dari mana tolok ukurnya kalau saya katakan saya pensiun, saya sudah boleh dibilang safety dalam rumah tangga. Dalam perjalanan sekian tahun, saya kumpulkan hasil, saya simpan. Dari usaha akuarium, saya utang bank. Ratusan juta. Saya punya karyawan waktu itu 16 di flyover Jambi. Dan saya terima kasih Pak Agan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sewa. Yang sebenarnya beliau nggak butuh uang, tapi dia bikin saya. Gun, gimana kamu beli harga 3.000, kamu jual 3.000, tapi kamu untung. Kalau kamu bisa jalankan itu, kamu nggak akan punya saingan. Ternyata saya bisa. 8 tahun saya nabung dari situ, saya bisa beli rumah cash. Tanpa utang sebesar. Tabungan saya, dari saya tadi melepas gengsi, saya mengekang itu saya dalam berkeinginan, terwujud lagi. Perjalanan saya menjadi berkembang dengan saya mengajak teman-teman satu pemahaman, satu hobi. Yuk, ini peluang. Kalau hobi ini hanya kita nikmatin, hobi ini akan membebani kita. Tetapi begitu hobi ini kita geluti, kemudian kita kembangkan, dia akan memberi kita.
Dan itu yang saya jalankan sampai detik. Pengangguran saya. Tapi kadang-kadang Gusti Allah berikan saya dalam satu proses 1-3 bulan bisa buat saya hidup 6 bulan. Dalam 1 bulan berhasil, saya jual, saya bisa hidup safety 3 bulan dari hasil itu. Tanpa saya modal. Modal saya satu. Saya konsisten di situ. Saya ketat manajemen keuangan saya di situ. Saya tidak terombang-ambing oleh keinginan. Pengen ini, pengen itu. Tidak. Walaupun hati saya juga sebenarnya tertekan. Tertekannya dari mana? Anak saya juga pengen lihat sana punya ini, sini punya itu. Istri saya juga pengen ini gaun bagus, ini perhiasan bagus. Berat Mbak Virgi, Bang Ferry. Tapi lagi-lagi Allah sayang. Sampai pada akhirnya ketemulah dengan beberapa teman yang senasib, tetapi tidak sepenanggungan. Senasib tidak sepenanggungan. Itu berat. Ya. Yang senasib banyak. Sepenanggungan mikir dulu. Saya mencoba memberikan bukan solusi sebenarnya, tapi hanya sekedar saya berinisiatif. Yuk begini yuk. Kita memulai di sini. Nanti pada finishnya adalah suatu proses akan dirasa proses itu menjadi utuh kalau proses itu bisa mendatangkan hasil. Dan itu konsisten. Jangan lihat jumlahnya. Putusnya di situ. Awal kita kasih kita pandu secara modal gitu. Bukan berarti saya modal kita pandu. Tapi di tengah jalan sampailah kepada proses penjualan mentok di situ. Kenapa? Saya boleh bilang 1-2 teman-teman beliau nggak pakai rasa, nggak pakai hati. Nggak mungkin bedanya di situ, Pak. Saya itu jual produk saya, jual buru yang saya rawat dari mulai pecah telur cetak. Sehari saya harus 24 jam, setiap 2 jam saya harus lawan dia. Sampai dia bisa mandiri, sampai dia bisa ngomong, sampai dia bisa seperti yang saya harapkan. Diganti dengan nominal yang tak itu. Uangnya, Bang Ferry, Mbak Virgi. Bukan uangnya. Proses itu saya harus nangis. Wah, lu munafik, Gun. Lu dapat duit. Karena dia nggak lihat seutuhnya. Tapi kalau begitu lihat seutuhnya. Harusnya malam saya tidur, cicit. Jam 1, jam 2 saya harus kasih. Dan ini yang tidak pernah terlewati oleh teman-teman. Masa itu belum pernah bisa dilewati. Padahal kalau bisa dilewati, Masya Allah, nyaman. Sangat nyaman. Maka dari itu saya punya tekad. Bagaimana caranya teman-teman itu yang, mohon maaf, di bawah kemampuannya seperti saya, secara kapasitas juga mungkin di bawah saya mencoba merangkul mereka. Yuk, jalan, kalian bisa. 1-2 bisa. 3-4 sampai 100 nggak bisa. Sama coba masuk ke forum. 1, 2, 3 saya terperhatikan di situ. Terperhatikannya karena saya punya materi, saya punya pengalaman, dan pengalaman itu tidak ada di textbook. Praktisi saya di situ. Bagaimana ini sebutir telur ini bisa dirawat sampai dia menghasilkan telur. Itu yang saya. Dari telur ini menjadi telur lagi. Saya kapannya di situ. Ini yang tadi berat. Kenapa kalau ini lepas dengan diganti dengan nominal? Bukan berarti tidak saya lepas, tapi tetap saya lepas. Nah, dari situlah mulai saya mencoba untuk masuk ke beberapa forum diskusi begitu, termasuk forum-forum kelompok-kelompok usaha ekonomi mikro kecil, Pak. Jadi nggak usah usaha besar. Kendalanya apa satu? Mereka nggak punya link, mereka punya keinginan, modal fleksibel, mereka nggak punya mata. Dan yang terakhir, mereka nggak pernah dikasih kesempatan. Kasih kesempatan, kasih skill, kasih modal, kasih ilmu. Kasih bagaimana caranya dari skill, modal, ilmu tadi dia bisa menghasilkan. Dan yang terakhir yang menghasilkan itu, yang saya alami adalah ke teman-teman semuanya.
Mimpi, Bang Ferry. Gun, lu gua kasih nih modal nih. Jalan. Jalan. Banyak. Yang saya harapkan apa? Teman-teman yang sudah termodali, dia sudah jalan, sudah ada banyak harapan situ. Itu. Posisi saya di situ. Nah, saya untuk mengambil, saya harus punya disposisi, saya harus punya tahu anggarannya, saya harus tahu mekanismenya, cara berbirokrasi bagaimana. Gunawan ini sopo, bukan usul, kebanyakan usul. Saya bukan siapa-siapa. Disitulah tergerak hati saya untuk saya harus maju. Saya harus lebih nih. Saya harus lebarkan sayap di luar kapasitas saya. Pelanggan saya, Mbak Virgi, Bang Ferry, ada yang SD kelas 4, kelas 5, kelas 6. Pak Gun, beli parkit berapa? Uangnya 30.000. Katanya 100.000. Ini burungnya, ini pakainya rawat baik-baik. Besok kalau dia sudah besar, dewasa, jadi bagus, wajib dikasih pasangan. Kasih sama Pak, datang dulu. Kalau nggak dikasih, kamu punya uang berapa nih terima Pak Gun? Nih. Kewajiban kamu satu, sekolah. Yang kedua, bantu orang tua. Yang ketiga, rawat kewajiban. Itu tujuan saya. Sehingga anak-anak itu nggak harus juara. Sekolah kamu harus juara 1. Enggak. Bapak pimpinan kita itu mungkin beliau tidak juara 1. Tapi beliau juara dalam berkehidupan. Itu Mbak Virgi, Bang Ferry. Jadi mudah-mudahan dengan saya curhat ini ke teman-teman sekalian, ini lain daripada yang lain. Wah, gila nih Mbak. Biasanya kalau saya di situ back sound-nya itu sudah ini burung, ini ular, ini anakan, pakan, pleng. Sekarang lain teman-teman. Curhat. Gila ini. Dari sekian yang kemarin dari teman-teman dari Kang Cipo, halo Kang Cipo. Saya yang viewernya di Jenengan yang lihat saya udah 121.000 sekian loh. Syaratnya sampai harus lihat saya di sini. Wajib, kalau nggak nggak boleh datang ke rumah. Gitu. Karena di balik semua peristiwa, di balik inspirasi pasti akan ada seperti yang tak sampaikan. Ada keluh kesah yang tidak tersampaikan ke teman-teman sekalian. Ada keluh kesah. Ada dapur yang memang selayak untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi, Bang Ferry. Wadah curhat Wadah semuanya. curhat semuanya. Begitu kurang lebihnya. Nanti kalau diceritakan bisa 3 hari 3 malam, Pak Virgi. Begitu kurang lebihnya. Nah, karena tadi dari ceritanya Mas Gun ini kan berusaha merangkul banyak orang melalui hobinya ini kan. Tapi ada satu titik di mana suaranya atau pendapat dari Mas Gun ini stuck, tidak didengar. Karena melihat kapasitas dari background saya itu siapa sih? Ya, gitu. Posisi. Sampai akhirnya kemarin maju ya. Ya, coba cerita. Untuk mencari untuk mencari posisi agar suaranya didengar. Gitu ya? Harus diceritakan kan? Harus dong. Sayangnya teman-teman sudah lewat ini. Tapi nggak apa-apa. Saya masih 55 loh, saya masih semangat. Gini, dari situ kalau kita ada di luar sistem, mau kita kayak seperti toa, kayak seperti orang jualan es goreng sekalipun, ya dengar ya itu. Tetapi kalau saya ada di dalam sistem di situ, saya punya kapasitas, saya punya kapabilitas, saya punya kewenangan, saya punya hak anggaran, saya punya hak pengawasan pada teman-teman yang tadi. Karena saya ada di dalam situ. Maka dari itu, atas dalam tanda kutip provokatornya, gila itu. Bayu Adi Prabowo, kampret lu. Ada di sini. Gila tuh anak tuh.
Buat ceritanya panjang. Sekali dia datang ke teras itu, tinggal dirokok, ngomong apa? 2 kali datang. Salah penting. 3 kali datang malam-malam puasa. Nangis-nangis. Sama kayak saya kalau Mas Melo. Ya boleh jiwanya kekar gak durian, tapi isinya timun dalamnya. Kamu dengan kekurangannya apa? Waktu ada, kesempatan ada, kapasitas ada. Saya dengerin. Ayo dicoba. Waktumu sekarang kamu keluar, waktumu kamu perjuangkan apa yang menjadi impian. Ya wes coba. Nih KTP nih. Saat itu juga. Minta KTP-nya Pak. Foto jediat kirimkan, besok jam 2 sudah di dapat undangan. Ketemulah waktu itu karena memang saya maju di Perindo. Ada waktu itu pertemuan di Hotel Bina Garuda di Malioboro. Kebetulan ada Pak pimpinan kami, Pak Aritan Studio, saya masuk ke situ. Nah, yang unik nih, kenapa saya masuk di Perindo, Mbak Trigi? Kenapa tuh? Bang Ferry. Satu yang pertama, logonya kan ada gambar burungnya. Oh iya dong, itu. Logonya ada gambar burungnya. Teman saya. Teman saya ini. Nah, ini satu ini masuk ke situ. Yang kedua, yang saya suka apa? Program partainya. Bukan berarti program yang lain nggak bagus. Ya. Tapi yang sesuai dengan apa yang saya Renungkan. yang saya harapkan adalah masuknya di situ. Satu, UMKM, kemandirian, mikro kecil, nggak usah mikro, Bang, mikro kecil saja yang di bawah-bawah. Contoh sepelenya, ada di wilayah saya, ibu itu beliau jual kacang bawang yang dijual lewat RT gitu. Kemudian ada yang bikin snack gitu. Nah, ini kalau kita branding dengan baik, sesuai dengan marketnya yang pas untuk masuk di situ, ini kan juga peluang. Tidak hanya kita bisa jual di wilayah RT saja. Tapi kalau nanti di sini ada digital marketingnya, masuk di situ. Saya masuk ke sana. Nah, kaitannya memang saya punya sasaran, ini era digital, sehingga mau nggak mau, adik-adik saya, anak-anak saya yang dia milenial, Gen Z, dan beberapa yang sudah matang keluarga-keluarga muda begitu, yang mohon maaf belum begitu safety dalam hal rumah tangga, ekonomi rumah tangga, itu begitu. Kalau minimal sehari itu bisa punya hasil dari rumah tangga itu 20.000 saja, flat setiap hari, mereka pikirannya akan hilang satu. Dia nggak akan mikir, anakku sangunya dari mana, nggak akan pikir itu. Sekedar 20.000 saja. Terus kalau misalkan saya membandingkan, saya tidak mengkerjakan teman-teman yang di karyawan. Gaji UMR anggaplah di wilayah 2.040.000. Bulatkanlah 2,5 juta. Selama kita single safety aman. Satu orang dengan 2,5 juta per bulan aman. Tapi perjalanan ini kan mereka akan menuju rumah tangga. Rumah tangga mereka punya. Kalau yang kerja satu dengan UMR UMK di kabupaten, cukup enggak? Belum lagi nanti kalau anaknya sekolahnya di swasta. Perkembangan kebutuhan dengan perkembangan kenaikan gajinya enggak cukup di situ. Umurnya habis di pekerjaan. Tak terpikirkan yang di rumah. Ibunya anak-anak sudah fokus ngurus anaknya. Bapaknya capek. Hasilnya sama. Sementara alam ini sangat-sangat kejam. Waktu ini sangat kejam, Bang Ferry. Lewat nggak terulang lagi. Nggak terulang lagi, dan kejamnya itu kalau nggak mau ikut ini kegilas kamu, Bun. Nah, sederhana yang mau saya terapkan ke sana. Itu. Maka saya putuskan untuk ya wes yo masuk saya di Gara-gara provokator tadi. Gara-gara provokator tadi. Saya masuk di situ. Setelah saya 3 bulan, masya Allah, saya nggak bisa jadi patung apa ya? Kalau patung Bupolo jelas gede kan gitu kan. Patung cilik saya garing ini nggak kepake. Bulan keempat, 10. Yuk, aku nggak bisa kalau begini. Setelah aku nggak begitu. Saya coba bangun dengan teman-teman. Yuk, kita buang semua perbedaan. Ada 10 komitmen, yang 9 beda, buang 9, ambil 1. Yuk jalan. Dan pada akhirnya kami bisa jalan di Kabupaten Banten.
bisa lolos dengan dibantu oleh teman-teman semua. Harusnya ngomong begini sebelum pencoblosan ya. Ini dia saya kenanya di sini, Bang. Sebuah jawaban ini nggak tahu diri. Ya harusnya kan sebelum pemilihan. Iya, sambil syuting sambil Promo. Promo. Ini apa yang mau dipromoin? Pencoblosannya udah. pencoblosannya udah, pelantikannya belum. Walaupun begitu kan udah. Ini sebuah jawaban ini harus dipikir ulang ini. Menceritakan visi misi setelah pemilihan selesai. Tapi ya Uniknya itu. di sini ya, Mbak Fitri. Uniknya di sini. Tapi justru yang kita tahu ya, kalau namanya politik itu kayaknya sama deh kayak dunia lo. 1 tambah 1 belum tentu 2. Gitu. Narasumbernya jadi berat ini. Terus enak dengar ceritanya. Enak nggak dengar ceritanya? Lanjut, Kalau nggak lanjut. enak kita berhentiin. Oke. Ini tergantung narasumber loh. Dari perjalanan itu, alhamdulillah Bantul lolos pertama. Verifikasi faktual kita lolos dengan segala perjuangan teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman yang sudah berjuang di Jalan Perindo dan pada akhirnya bisa ikut menjadi peserta pemilu di 2024. Dari situ masih kena prank lagi saya, Bang. Masih kena prank lagi. Apa Oleh lagi? provokator tadi. Salah satunya itu. Gila nih anak. Habis syuting ini kita datangin. Begitu ya. Mau dia apa sih gitu. Gampang sih, cabutin jenggotnya aja. Nah, setelah itu selesai di situ, berproseslah ke proses ada beberapa pergantian kepengurusan dan itu saya kira wajar sih, dimanapun itu hal yang sangat wajar. Sampailah pada posisi pendaftaran caleg, berjalan dudung dengan disposisi kapasitas kita dikasih kuota sekian, Kabupaten Bantul sekian, kemampuannya berapa sekian, ada support dari partai sekian. Itu berat, Bang, Mbak Firgi. Dengan waktu yang sangat singkat, dengan persaingan yang gila-gilaan, kami ini bontot, kami ini baru, kami ini belum tahu apa-apa dibandingkan yang sudah safety dan seterusnya. Mampu Pak kita. Dan pada akhirnya tanggal 12 Mei, alhamdulillah saya bisa berpidato telekonferensi di depan KPUD Kabupaten Bantul. Wah, ini loh bagian dari teman-teman Bacalek Perindo Kabupaten Bantul yang nanti akan membantu masyarakat, menuntun masyarakat, menggerak. Terlambat ngomongnya sudah pemilihan. Itu dia makanya. Itu dia. Kalau tidak terlambat Sebelum namanya pemilihan. bukan sebuah jawaban, Mbak. Bukan itu. Gitu. Kalau di awal-awal banyak temennya sudah. Banyak temennya. Yang nggak ngerti-ngerti banget nggak usah nonton sebuah jawaban. Tapi Mas Gun percaya nggak kalau 1 tambah 1 belum tentu 2 sekarang? Percaya. Sudah. Akhirnya berpidato. Akhirnya berpidato, saya sampaikan di situ. Di awal sebenarnya pas banget. Nervous. Karena teman-teman dari media pertanyaannya das, wih gila nih. Ada yang beberapa yang di luar Pemahaman. pemikiran saya. Jangan saya ditanyakan itu, saya nggak tahu. Ternyata beda. Sampai saya justru malah waktu itu berikan kesempatan pada beberapa teman-teman media, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ya. Saksinya si kampret itu. Ya kita datangin lah daripada ganjal di hati. Pertanyaan terakhir waktu itu. Formulasinya apa aja, Pak Sekda waktu itu? Visi misinya nanti yang mau disasar mana saja? Nah, saya sebutkan satu-satu. Ada dari unsur kesenian, ada dari unsur mantan pendidik ada juga yang dari entrepreneur ada yang dari pengusaha ada
ada juga yang memang benar-benar dari kayak saya. Kalau dari teman-teman usaha mikro kecil yang hanya sekedar kita kalau ada pesanan snack di rumah. Ada juga di sini. Kenapa bisa ada itu dan saya bangga, Bang? Kalau nanti teman-teman saya itu bisa duduk di situ, dia akan mengeluarkan sebuah kebijakan. Kebijakan itu akan matang karena apa? Dia persis merasakan apa yang dia tuangkan dalam kebijakan yang nanti akan dipakai di publik. Bedanya kalau saya layar ceprot, saya orang kolong, saya anaknya orang kaya. Levelnya yang 1 sampai 10, saya layar ceprot atasnya sudah 8. Bisa nggak logikanya dia langsung membuat rumusan yang angka 1? Tetap salah, ini udah pemilu. Itu dia. Maka inilah saya sampaikan hanya di sebuah jawaban. Hanya di sebuah. Harusnya jauh sebelum pemilu. Kebangetan banget dulu, kenapa nggak kemarin-kemarin muncul di sini? Ya itu, berarti sebuah jawaban itu program nggak jelas. Maka kalau sampai nggak nonton programnya nggak jelas, udah ketinggalan. Ketinggalan. Nyesel udah pasti. Tapi justru inilah semangat ya, walaupun sudah lewat masa pencoblosan ya kan. Kalau orang kampanye biasanya sebelum Iya, pencoblosan, sebelum. tapi ini mau sebelum, mau sesudah, pokoknya maju terus. Itu dia. Ini baru bener Bang kali ini. Ini dia baru. Nggak peduli. Pokoknya sebelum tahu pasti maju terus, gas terus. Baru sadar aku. Oh ternyata ini selesai pemilu ya. Kenapa nggak dari dulu aja diundang kan gitu. Biar tahu, biar masyarakat tahu visi misi. Iya. Nah ini sudah pemilihan baru memberitahu visi misi. Aduh. Jatuhnya bukan di misi-misi Bang, barangkali ke teman-teman yang menyaksikan ini dan harus nonton. Aku Bang Tara, teman-teman nggak nonton nanti. Kalau putar perluin semua di situ, perluin semua. Ya. Inspirasi. Kalian kalau ada apapun yang kaitannya dengan tadi yang saya sampaikan, 24 jam. HP nomor HP masih yang dari tahun 95 dulu masih ada. Pakai itu. 24 jam ada saya layani. Itu. Untuk Kreatif siapa, ya, mereka? untuk kreatif. Ya. Untuk mengembangkan potensinya mereka. Waduh. Yang saya inginkan sederhana sih Bang, Mbak Birgi dan teman-teman sekalian. Saya tuh punya generasi adik-adik, anak-anak saya sepantaran-pantaran yang nanti akan berkembang di dunia digital itu. Mereka bisa berkembang tanpa harus tergantung dengan orang lain. Tetapi dia bisa berkembang dengan gagasannya dia sendiri, potensial dia sendiri bisa dia kembangkan di situ. Dia bisa minimal yang saya angan-angan adalah dia bisa mencukupi ketahanan ekonomi keluarganya saja. Anaknya bisa sekolah, bayar sekolahnya rutin, maknya sehat, pergaulannya sehat, ada sisa rezekinya bisa buat merawat orang tua. Harapannya kan adik-adik saya, anak-anak saya itu, kalau dia bisa mandiri yang seperti tadi saya gambarkan ketahanan ekonomi keluarga itu, kalau dia bisa di situ bisa menjalani melewati waktu itu, kan kita ini lama-lama akan tua. Kalau sudah tua kita tidak produktif. Biar Iya. ada regenerasi. Ya, Oh baik, itu kalau bahasa Arabnya qiyamuhu binafsihi. berdiri di atas. Berdiri di atas kakimu Kaki sendiri. Kalau sekarang berdiri di atas kaki siapa ya? Gua gitu. Berarti inspiratif sekali, Mas Gunawan. Coba tetap terlambat, ini kan sudah pemilu. Gitu. Aduh, Itulah sebuah jawaban. aduh. Di situ. Tapi selain itu, ini kan di dunia usahanya Mas Gun ya. Di medsos juga terlihat memberikan bukan penyuluhan ya, tapi pembelajaran ke anak-anak SD tentang apa tuh? Tentang narkoba. Oh iya. Gimana tuh? Itu kan kebetulan beberapa waktu lalu dari Polri itu ada program kayak semacam lomba begitu, ketahanan kampung bebas narkoba dan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Nah, di situ kenapa saya bisa masuk ke sana? Karena kebetulan saya salah satu relawan di wilayah saya yang diajak oleh Pak Duko saya. Terima kasih Pak Duko, Pak Sigit dari Suno, terima kasih sudah ajak saya. Program-program yang beliau sampaikan di situ itu ternyata nyambung.
dari teman-teman keluar dari rehab, mereka diberikan skill, diberikan modal, diberikan peluang. Tapi ada satu yang saya lihat di lapangan itu, mereka tidak atau belum mendapatkan pendampingan sampai finishnya, Sampai bisa berdiri sendiri. sampai dia bisa mandiri. Itu. Dan saya di posisi yang terakhir itu. Biar Sama dia kayak nyampe teman-teman bisa ini. berdiri sendiri. Saya sampaikan semua di situ. Dan bukan berarti saya melengkapi dari programnya teman-teman itu, enggak. Kebetulan saja posisi saya ada di situ. Nah, ada di situ, saya juga pemerhati lingkungannya, sama anak yang suka ngobrolnya di rumah kan gitu. Kemudian juga ada rumah sekolah, ada di remaja yang babi ibu juga gimana caranya saya ajak ngobrol mereka nyaman. Yuk ngerokok ada mampu ya kan, maaf bahasanya agak vulgar. Enggak mas dulu udah bayar sih kami minum kopi ngerokok. Ya kan cerita ya saya cerita. Nah, disitulah karena memang ini sudah menjadi program pemerintah, masuk dari BNNP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan BNNK Kabupaten Bantul atas arahan dari petunjuknya atasan saya diajak masuk ke sana. Ada program-program pendampingan, termasuk kayak semacam edukasi ke anak-anak kecil di sekolahan, anak-anak SD. Dan akhirnya saya ambil peluang itu, Pak. Saya ambil random, saya nggak usah sebutkan tempatnya di mana. Saya kumpulin anak-anak itu dengan santai, bro. Pak Gun, Bapak Sekar, dan seterusnya. Saya berusaha untuk otak saya untuk jadi anak SD umur 9 sampai 12 tahun, sehingga ngobrolnya enak di situ. Disitulah saya menemukan dalam tanda kutip beberapa anak kelas 6, kelas 5 juga. Kelas 6 SD. Oh, sudah ada sudah ada. Bawa ke sekolah gitu dia. Tunjukin. Tapi dia dengan senang hati menunjukkan Karena ya. ruangan itu saya sterilkan, Bapak Ibu guru, dan termasuk ada pendampingan juga dari Ibu Puskesmas. Kemudian ada juga dari Dinas Perlindungan Anak gitu juga merekomendasikan itu. Saya ajak mereka ya santai, ngobrol santai gitu. Setelah ketemu saya sampaikan ke pemimpin sekolahnya, jangan pernah ini tersampaikan ke orang tua, tapi ini adalah tanggung jawab kita. Satu tanggung jawab sekolah, yang kedua tanggung jawab lingkungan. Saya nggak mau anak-anak saya dijudge. Wah, kamu besok nggak boleh begini. Enggak. Tapi saya ajak ngobrol. Kamu dapat uang saku berapa? Saya ambil sendiri Pak Gun. Saya 5.000. Saya 20.000. Terus kamu beli itu mau. Ada yang patungan. Tuh patungan ini dapatnya yang bagus nih, kok enak nih. Dengan pola saya begitu. Karena saya juga anak SD Bang, Pak Virgi. Saya masuk ke pola pikirnya mereka kan. Dan pada akhirnya ketemu ada beberapa pendampingan. Dan pada akhirnya saya mencoba untuk menyampaikan ke anak-anak, Dek, seseorang sama pot. Nanti misalkan ini konangan Bapak Ibu terus kaget, terus sakitnya nggak sembuh. Terus nanti ada yang langsung tiba-tiba nggak ada. Ada satu dua yang nangis nih. Pak Gun kenapa begitu? Ya udah, yuk bisa nggak usah. Jajannya aja di luar, kumpulin duitnya, tempatnya Pak Gun nanti beli burung untuk kayak kasih diskon banyak. Dan pada akhirnya kalau pada pulang sekolah kita ngobrol di depan, Pak Gun, saya enggak temennya. Kalau di depan, Bapak Sekar, udah gitu. Nah, ini yang mungkin metode yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi salah satu metode juga nanti di kurikulum atau apa modelnya di kebijakan pemerintah di level-level itu, bukan kapasitas saya. Maka ini saya kaitkan, Mbak Virgi, saya kaitkan kenapa? Kalau saya nanti bisa duduk di situ, misalnya kemarin itu, saya bisa di situ, sehingga apa yang saya angan-angan, apa yang saya programkan, dan yang saya angan-angan, yang saya program itu semua yang sudah saya lalui. Sehingga kalau misalkan saya tidak harus berdebat, saya tidak harus berretorika, ini harusnya begini, caranya begini, enggak. Saya akan mengalir. Karena udah praktek. Nah, jadi saya akan mengalir saja. Nanti kalau misalkan akan ada sanggahan, itu koreksi buat saya. Nah, tetapi kalau ini nanti mau kita comparekan begitu, ya sudah, yuk ke lapangan ini. Saya nggak usah sebut lapangan di mana, nggak usah kita tunjuk, acak aja gitu. Yuk kita ketemu di sana sih.
Tentu saja dengan stylenya kita juga harus ikutnya di dalamnya sana, supaya kita bisa membawa ke mereka. Kuncinya di situ. Itu yang dari anak-anak Mbak Vivi. Kemudian yang dari pensiunan anak-anak. Pensiunan anak-anak. Pasca anak-anak. Itu juga sama. Gak ada kegiatan, apalagi kegiatan produktif. Adanya kegiatannya ya kumpul, ngobrol, ngerokok. Karena buat gaya po. Kalau parkiran ya Pak. Kalau ini, nah itu PR saya juga. Saya ada teman satu yang selalu mendampingi saya di rumah. Dia selalu memberikan beberapa ide-ide. Mas, ini, ya jalan. Mas ngomong betul ini, kamu pulang mas. Isyo, mas Amilo, tak carikan tempat, tak sewa no. Kolam upok kolam, perawatan kolam. Jadi kan hasil PNKP. Saya minta satu saja. Manajemen saya wajib. Modal sekian dalam satu kolam, pendidikan ikan sekian ribu ekor, sekian kilo pakannya, habis sekian dirawat dalam sekian lama. Kemudian untuk operasional, misalkan kalau tenaga untuk banyu bahasa saya, karena airnya kan ada dari kami. Kalau nanti dia pakai pompa, habis berapa untuk listriknya, untuk beli bensin dan seterusnya. Saya tidak akan mau tahu di lapangannya. Kasih saya laporannya. Modalnya berapa, operasionalnya berapa, ketemunya angka berapa, untung berapa, saya iya di sini aja, saya tidak usah lihat. Nah, dari situ saya bisa koreksi. Oh, ternyata ini hasilnya kok iso cilik ini, pakanmu ini porsinya ini harus dikurangi, harus ditambah atau diganti dengan ini. Saya harus lihat di lapangan. Dan alhamdulillah, Mbak bilang, yang terakhir kemarin budidaya maggot. Maggot itu kan bagi sebagian orang jijik kan, belatung. Waduh itu manfaatnya sangat luar biasa. Saya ajak teman beberapa, yuk dong gawe kelompok. Kalau enggak ya nanti pribadi nggak masalah. Kita sekolah, bisa ajak Pak Punya. Akhirnya mencoba untuk, wis sementara nih tak kasih bibitnya, tak modalin bibitnya. Kamu nggak usah pikir apa. Kasih bibitnya, pakannya hanya dari sisa nasi, sisa sayur, sisa susu, apapun yang ada di rumah itu yang sifatnya dia adalah organik, habis semua. Sehingga itu juga mengurangi kadang-kadang ketergantungan masyarakat dengan bapak-bapak tukang sampah. Ya. 3 hari biasanya diambil, seminggu nggak diambil waktu piuman tutup itu, ngerutunya udah sama mati, bau busnya udah luar biasa. Karena apa? Kesadaran di masyarakat itu sebagian memang tidak sampai ke sana. Maka dengan adanya itu, wis udah kasih kersak sendiri, lepas sendiri lah, sudah ke situ. Bahkan tetangga-tetangga masuknya ke situ. Wow. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Walaupun telat kan. Sebuah jawaban. Tapi tetaplah harus diceritakan visi misi yang sebenar-benarnya gitu. Waduh. Dan itu sampai kapanpun saya akan perjuangkan. Mbak Virgi, Bang Ferry, saya akan perjuangkan. Amin. Amin. Ada pertanyaan lagi? Ada dong. Ya, ini pertanyaannya ke lo ini sekarang. Dari cerita Mas Gun tadi berawal dari hobinya untuk ternak burung ya, hobinya kecintaannya dengan burung akhirnya berkembang. Yang aku tahu kalau orang hobi itu biasanya kan kesenangan diri sendiri. Tapi berbeda dengan Mas Gun ini, dari hobinya itu justru malah mengajak banyak orang. Kalau hobi biasanya hanya buang-buang duit untuk kesenangan, ini justru malah bisa menjadikan penghasilan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar. Ini nih yang berat pertanyaannya nih. Nah, pertanyaan gue, apa sebenarnya yang membedakan gitu? Hobi yang sama. Hobi yang sama, tapi ini aplikasi yang hasilnya berbeda gitu. Apa yang berbeda dari Mas Gun ini dengan orang-orang yang memiliki hobi yang sama?
sebenarnya bukan soal hobi sih di sini, bukan soal hobi. Iya, bukan. Karena tidak hanya tentang burung kan orang hobi. Betul. Apapun, ada yang hobi mancing, ada yang hobi Ini salah satunya. nginiin ya. motor dan segala macam. Tapi menurutku bukan karena itu. Jadi hampir bahkan semuanya sih satu dunia ini manusia itu pada dasarnya baik. Dasar utama tiap orang itu baik, satu dunia ini. Tapi orang baik belum tentu peduli. Oke. Kategori baik itu tidak nyusahin orang. Jadi siapapun manusianya yang tidak mencelakai orang, yang tidak menyusai orang, tidak merugikan orang, itu kategorinya baik. Tapi belum tentu orang baik peduli. Nah, hobi untuk kesenangan tanpa merugikan orang itu baik. Kan gitu. Saya mau punya mobil, saya mau punya motor, punya pesawat, saya punya perusahaan, ingin punya perusahaan besar, saya ingin punya jabatan, saya ingin kaya dengan tanpa merugikan orang, kemudian berproses dan akhirnya tercapai, itu kategorinya baik. Yang penting hidup itu jangan merugikan orang. Nah cuma ketika baik itu tidak cukup di situ, ditambah dengan peduli, pasti dia akan membuat orang-orang di sekitarnya menjadi maju. Kalau aku senang di sini, kalian harus juga senang di sini. Kalau aku maju di sini, kalian semua harus maju di sini. Nah itu orang baik yang peduli. Gitu. Jadi kalau ada orang yang menyenangkan dirinya sendiri tanpa merugikan orang, itu bukan egois. Oke. Tapi yang sebaik-baiknya, baiklah kemudian pedulilah. Sehingga kebaikanmu bermanfaat buat orang lain. Oke. Tapi kalau kebaikanmu dengan tidak peduli terhadap orang lain, kebaikanmu hanya bermanfaat buat dirimu sendiri. Nah, Mas Gun ini baik yang peduli. Makanya hobinya itu efeknya dua. Pertama, secara batin dia senang. Lahir batin dia senang. Kemudian dengan hobinya itu sendiri buat orang jadi bisa mandiri. Sehingga bisa merasakan hal yang sama. Nah, harusnya banyak orang kayak gini. Harusnya. Di fotokopi, Bang. Di fotokopi. Harusnya. Jadi gini. Satu, yang kedua, dari tadi Mas Gun ini cerita, kalau aku rasakan dia salah satu hamba Tuhan yang cerdas. Dikaruniai kecerdasan. Nah, begini. Setiap orang itu mutlak harus cerdas. Karena dengan cerdas dia bisa mandiri. Dengan cerdas dia bisa berdikari. Dengan cerdas dia bisa nalar. Tapi kecerdasannya ini pun tidak akan bawa manfaat kalau dia tidak peduli. Pada akhirnya kecerdasannya itu buat dirinya sendiri. Atau orang yang di sekitarnya saja. Jadi cerdas baik belum tentu berguna dan bermanfaat buat orang lain ketika tidak peduli dengan orang lain. Nah, jadi poinnya Mas Agun ini mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya. Sehingga kecerdasannya itu digunakan untuk membuat tiap orang agar bisa berdikari. Agar bisa mandiri. Ya, jadi yang dipikirkannya dia tiap hari ini gimana Birgi biar bisa mandiri, gimana Ferry biar bisa mandiri, gimana si A ini biar bisa mandiri, si B ini, nah gitu yang tiap hari dia pikirkan itu. Menurutku kalau untuk kepentingannya pribadi atau untuk kepentingan keluarganya saja, menurutku hidupnya sudah sangat enak. Jadi capek itu karena dia
pribadi yang memikirkan orang lain. Itu aja. Harusnya aku ngomong begini sebelum pemilu. Lagi-lagi. Tapi kalau ngomong sebelum pemilu, takutnya juga dibuat-buat agar Iya. terpilih kan. Betul. Serba salah. Kalau lagi mau pemilihan tuh jahat salah, tidak bagus, baik pencitraan. Tebar pesona Nah, ujung-ujungnya. itu yang membuat dia ini membuat hidupnya repot, bukan karena nggak punya duit, Hmm. bukan karena hidupnya susah, karena terbukti dia cerdas. Tiap-tiap orang cerdas pasti nalar. Tiap-tiap orang nalar pasti bisa berdiri sendiri. Nah, repotnya ini karena memikirkan orang lain, mikirkan teman, mikirkan ini di kepalanya ini. Bagaimana segala sesuatu yang bisa dilihat itu jadi penghasilan. Oke. Nah, itu yang buat dia repot. Dan tidak semua orang Ya. semua orang berpikir hal yang sama. Satu, yang kedua yang membuat dia capek, bagaimana segala sesuatu ini bisa jadi penghasilan tapi harus berproses. Itu juga yang bikin capek. Karena banyak orang ingin punya penghasilan, kalau bisa tidak usah berproses. Iya, instan. Simsalabim, abrakadabra, jadi. Itu, itu yang tadi diceritain. Diceritakan, ya. makanya Di capek awal- sendiri. Di awal bareng-bareng, begitu di tengah. Iya, Yes. karena orang yang punya cita-cita dengan jalan berproses itu tidak banyak. Hmm. Tapi kalau orang yang bercita-cita tanpa berproses banyak banget. Banyak. Ya, kenapa korupsi itu terjadi? Karena nggak mau berproses. Kenapa kejahatan itu terjadi? Karena punya keinginan saja tapi tidak berjuang. Satu, yang lebih repot lagi, Mas Gunawan ini pribadi yang tidak cukup berharap teman-temannya berpenghasilan, tapi dia berpikir bagaimana tiap temannya ini bisa dapat ilmunya Oh. dari yang segala sesuatu yang bikin hasil. Bukan hanya minta. Jadi dia sederhananya adalah pribadi yang mengajari orang jangan menadahkan tangan, jangan meminta, tapi memberi dengan ilmumu. Nah, tidak banyak pula orang kayak gini. Udah banyak yang mau berbagi ilmu, terutama ya. Iya, dia di hatinya tuh di hatinya yang aku baca adalah tentang burung. Dia tahu burung itu menghasilkan di luar daripada hobi, asal ngerti. Iya. Nah, dia pengen orang juga tahu ilmunya. Bagaimana mengkembangbiakkan burung itu sehingga berpenghasilan. Nah, sebenarnya sangat amat bagus kalau dia mau masuk dalam sistem. Betul, betul. Karena dia orang yang cerdas karena pengalaman, karena dialami. Ada orang cerdas karena membaca. Begitu terjun ke lapangan kan tidak. Nah, Mas Gun ini adalah jadi cerdas karena pengalaman. Rasakan langsung. Iya, jadi pahit cerdas. manisnya. Iya, jadi cerdas karena pengalaman, jadi cerdas karena praktek, bukan karena teori. Kalau bahasanya tadi retorika. Iya. Asik. Ini kalau di sini kan jadi begini, terus kalian begini, nanti keadilan itu ya. Tapi kan begitu praktek belum tentu kan. Nah, dia salah satu hamba Tuhan yang dominan pribadi dan otaknya itu lebih kepada praktek. Dan benar-benar peduli. Karena kalau orang pedulinya bohong, nggak mungkin netesin air mata gitu. Nyeritain pengalaman hidup aja mau nangis. Hati kuping, Bang. Hati kuping. Nah, kadang-kadang
Nah, kalau orang yang nggak paham dia, pasti menyimpulkan dia ini arogan, egois. Karena kalian harus begini. Padahal sebenarnya bukan egois, saking inginnya agar kalian tuh bisa berdikari, bisa berpenghasilan. Tapi kadang malah jadi salah penilaian Iya kan? orang, ya. Salah penilaian itu karena kadang-kadang yang diajak ngomong tuh mau enaknya aja. Gitu. Jadi dianggap memaksa. Sebenarnya andai kata pemilu itu belum terjadi, aduh harusnya Kembali ke laptop lagi teman-teman. enggak, memang begitu. Satu, yang kedua yang bikin hidupnya capek. Sudah dimodalin misalkan, sudah diberi ilmu, sudah dibimbing, dituntun. Ya. Tahu-tahu yang dibimbing, dituntun, diberi tahu, dimodalin hilang. Kesal kan? Pasti. Tapi ketika orang itu datang, ditolong lagi. Gimana Itulah kesal? oke-nya sebuah jawaban. Itu karena punya peduli. Jadi orang peduli itu marah pasti, kesal pasti, tapi benci dan dendam tidak. Nah, karena tidak punya benci dan dendam, akhirnya ketika orang datang diterima lagi, walau dengan kesal. Tapi tetap diterima. Iya, walau dengan marah, karena kan kalau marah itu kan sifat, Ya. kesal itu sifat. Kalau orang sifat marahnya hilang itu perlu dipertanyakan. Menahan marah, nah itu yang benar. Menghilangkan marah nggak bisa. Itu bagian dari sifat manusia. Itu yang dihembuskan Allah, punya sifat marah, punya sifat berjuang. Gitu. Jadi kalau ada orang yang menghilangkan marah, tidak ada. Tidak ada itu konsep menghilangkan marah, tidak ada. Menahan marah atau menempatkan marah pada tempatnya. Marah itu perlu. Tapi jangan asal tempatkan pada tempatnya. Dia marah, kesal, ngomel. Kena deh. Kena deh. Tapi begitu tok, assalamualaikum, Pak Gun, silakan ngopi. Dikasih modal lagi. Walaupun nanti kesal lagi kan. Jadi Indonesia ini merdeka karena orang-orang sebelum kita itu ingin Indonesia ini merdeka. Oh, kemerdekaan ini diraih karena perjuangan. Iya, tapi kalau tidak ada keinginan untuk merdeka, berjuang seperti apapun tidak akan merdeka. Jadi kemerdekaan ini karena kita ingin merdeka. Nah, Mas Gun ini pingin orang itu maju secara pribadi-pribadi. Pingin tiap orang itu mandiri. Walaupun kalau yang nggak paham cenderung terlihat memaksakan. Itu kan masalahnya. Satu. Yang kedua, kenapa Indonesia ini merdeka? 78 tahun yang lalu, kan gitu ya. Dimerdekakan 78 tahun yang lalu. Kenapa merdeka? Karena di zaman itu tidak melihat dan tidak menilai. Paham nggak? Siapapun yang ingin berjuang direkrut, dikumpul. Nah, kalau zaman sekarang siapa kamu? Sok-sokan ngomong. Harusnya kamu begini dulu. Kalau zaman dulu enggak. Kenapa kemerdekaan itu terjadi? Karena tidak melihat latar belakang. Tidak melihat siapa dia. Tapi yang dilihat tekad dan keinginan. Nah, itu kesini-sini itu hal itu sudah pelan-pelan hilang. Oh, itu juga jadi salah satu cara kenapa orang-orang yang memiliki sifat peduli saat ini jalannya tersendat-sendat. Tersendat karena tolak ukurnya latar belakang. Sedalam-dalam dan sepaham-pahamnya aku menyampaikan agama, walaupun tidak bisa dibantah, tapi belum tentu orang percaya. Emang kamu pesantren, Per? Paham nggak? Itu kalau zaman dulu enggak.
Siapa yang punya niat dan tekad untuk supaya Indonesia ini merdeka, kumpul dari latar belakang apapun. Kalau sekarang, aduh, siapa Gunadi mah? Tiap hari ngurusin burung, tiap hari ngurusin apa tadi? Magot, kantong kresek, terus bicara tentang kemajuan. Siapa itu? Siapa? Tiba-tiba ngomong begitu ya? Tapi kalau dia S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 sampai 10, pasti didengar. Nah, kita semua ini tidak sadar bahwa Indonesia ini merdeka. Apa semua yang berjuang buat Indonesia itu berpendidikan? Apa semua yang berjuang buat Indonesia ini dari latar belakang anak-anak orang yang kaya raya? Nah, zaman dulu nggak kayak gitu. Zaman sekarang, walaupun bodoh, kalau banyak duit dianggap benar. Walaupun benar, kalau dompet tipis. Karena substansinya. Berat ini, berat bang. Karena substansinya nilai. Nah, sayangnya harusnya situ S3, S5, S6. Mas Gun jadi korban nih. Baru didengar. Jadi korban zaman Makanya sekarang. Makanya dia berkeinginan untuk akhirnya maju mencalonkan diri dengan harapan dia punya power. Karena kalau gue bicara terus begini, wow itu benar. Sementara siapa saya, kecenderungan didengar tuh sedikit. Ya. Itu kan? Betul. Nah, maju pun juga sebagai calon, itu pun tidak terima enak. Berjuang juga. Karena memang pribadinya pribadi yang suka berjuang, berproses. Itu persoalannya. Yang tak paham pencitraan, sok baik segala macam kan gitu. Kalau mau nangis nangis saja. Karena penderitaanmu pedih deh menurutku. Perjalananmu dari sejak punya niat untuk mencalonkan sampai akhirnya jadi calon sangat pedih. Lahir batin menurutku diperjuangkan oleh dia. Tapi kalau kita sadar sesadar-sadarnya untuk memajukan Indonesia ini atau memajukan tempat, kita harus banyak punya orang yang bermental kayak dia. Betul. Diakui atau tidak? Bagi yang jeli, aku yakin dimanapun dia berada pasti bawa kemajuan. Karena di samping otaknya cerdas, dia peduli akan kemajuan. Kan gitu. Kalau Bung Karno dulu tidak peduli, tidak punya kepedulian tentang kemerdekaan, tidak akan merdeka Indonesia ini. Caranya kita cari, kan gitu. Kalau Bung Hatta tidak punya kepedulian akan kemerdekaan Indonesia ini, tidak akan merdeka. Kan gitu. Nah, makanya orang-orang sekarang tidak sadar menilai orang dari bungkusnya. Coba kembali ke 78 tahun yang lalu ya di proklamasi. Nah, 78 tahun yang lalu ya 1945 kan proklamasi Indonesia. 1945 ke bawah lagi ada Ponorogo, ada Majapahit, ada Pati Gajah Mada. Apakah mereka mempertentangkan latar belakang? Tapi kenapa zaman dulu ada orang hebat? Ada legenda. Karena orang-orang dulu yang penting punya tekad baik untuk buat Indonesia ini maju. Kalau dulu itu Nusantara kan, tanah Jawa gitu. Sedikit banyak tahu aku. Enggak sampai banyak, nanti orang heran. Gitu. Nah, dia itu. Jadi setiap hari berpikir bagaimana supaya orang di sekitarnya maju. Itu doang yang buat dia repot tuh. Nah, supaya tidak capek, saranku keluar dari sebuah jawaban ini, hilangkan rasa peduli.
Nah, nggak capek, pasti Tips tidurnya biar nggak capek. Nggak bisa, Bang. Nah itu berarti siap capek. Iya. Nggak bisa. Iya dia ini pribadi yang walaupun sesak napas, ngos-ngosan, yang penting kamu senang. Itu sampai sejauh itu, maka suka berantem kan sama istrimu. Bang, jangan dibuka. Enggak, bukan istrinya tidak setuju, tapi karena suka keterlaluan, memperjuangkan Di luar sesuatu. porsi. Iya. Maka tadi saya sampaikan di depan, saya harus nge-cut, saya harus nge-rem, saya harus nyekik keinginan, harapan anak saya, istri saya. Ya benar loh, benar memang. Harusnya di Indonesia harus banyak orang kayak gini. Harus orang kayak gini dirangkul, dipergunakan, dipekerjakan. Harusnya kalau mau Indonesia ini maju. Karena kan yang paling penting tekad untuk maju. Walau kita punya ilmunya, walau kita punya konsepnya, walau kita berpendidikan setinggi apapun, kalau tidak punya rasa peduli dan punya keinginan untuk maju, tidak ada gunanya. Ya. Nah, mestinya orang kayak Mas Gu, sayang udah pemilu. Kalau sebelum pemilu bisa dipromokan ini. Kan belum pelantikan, Bang. Besok kan dilantik, Bang. Tuh. Harusnya orang-orang itu punya indera keenam kayak aku. Oh, gitu. Agar tahu. Agar jangan salah menilai. Iya. Jangan melihat latar belakang Pemilu tahun depan, 5 tahun lagi mau kuajarkan indera keenam mereka itu. tadi. Oh, banyak yang mau kok di sini. Agar Aku tidak enggak. salah menilai. Ya. Itu. Banyak Harus. yang mau kayak lo tuh, Om Dian. Kemarin bisik-bisik mau ya, Om ya. Tapi yang paling dominan host pengen ilmu kayak gue. Gitu. Makasih. Makasih aku gini aja. Udah, makasih. Semoga. Kenapa dia seperti ini? Nah, itu latar belakangnya adalah dia seorang anak yang hidupnya susah. Jadi seorang anak yang kayaknya aku nggak seperti anak-anak yang lain deh. Dari kecil memang sudah Ngasuh adik-adik. harus berjuang. Betul. Sekarang Bang Ferry, ibu saya usianya 80 sekian. Beliau masih ke pasar. Naik sepeda. Oh, wah. Nggak mau diantar anaknya. Masih ada rombong di belakang itu. Iya. Ibu Dan itu bapaknya, malaikat saya itu. ya ibu bapaknya adalah ibu bapak yang punya mental berjuang hidup yang hebat. Nah, nurunlah ke dia. Bapaknya kan tidak banyak ngomong orangnya, dikit-dikit kalau ngomong. Aku kenal bapakmu. Oh gitu. Siap. Bapaknya dikit. Nah, itu indra keenam tuh namanya. Jadi nanti kalau pemilu tahun depan akan aku ajarkan yang namanya indra keenam. Biar tahu ini calon ini benar-benar apa enggak. Biar nggak salah pilih maksudku. Tapi tiap belajar bayar. Ya kalau gratis rugi lah. Nah, bapaknya tidak banyak ngomong bapaknya. Bapaknya itu pribadi yang berprinsip. Kalau A sampai ke langit. Korbannya saya, Bang. Ya, ini korban bapak. Tapi beliau sudah tenang di surga. Nah itu aja aku tahu. Aku kenal bapaknya jauh sebelum dia lahir. Akhirnya aku tahu karakternya. Bapaknya begitu. Bapaknya itu pribadi yang sangat tantangan, tangan di bawah. Harga diri seorang laki-laki itu ketika dia bisa berdiri sendiri. Nah itu bapaknya. Ya tidak begitu bapaknya ngomong, tapi kusimpulkan. Kalau kuceritakan, sibuk nyeritain bapaknya nanti dia. Tidak mengulitiku ya, Pak. Ya, nah kalau ibunya
itu orang yang punya jiwa besar. Maksudnya pintar menyikapi ibunya. Menyikapi segala sesuatu. Misalkan di zaman itu ibu-ibu punya duit 100.000, dia punya 25.000, tapi lebih tersusun punya ibunya. Itu detil. Nah, jadi dia ini darah bapak ibu. Kayaknya dirimu sendiri deh di rumahnya, di rumahmu tuh kayak gini. Yang detil. Iya. Yang sangat Ada detil. adik saya yang Enggak sama segitunya. sekali. Enggak. Jadi kalau yang nggak paham Mas Gunawan, mending nggak usah nginap di rumahnya. Atau tinggal di rumahnya, detil. Tapi bermental kayak gini ini dibutuhkan Indonesia. Ya kan orang yang pingin orang mandiri, pingin maju, itu kan harus banyak. Harusnya. Sayang pemilu udah keluar. Lagi-lagi. Kalau Di rumah Bang, ini sedikit saya mungkin menjawab, mengkonfirmasi. Mau tambal ban, saya masih punya Bang. Tambal ban yang fresh itu saya masih simpan. Jukil sepeda yang untuk motor dan seterusnya saya masih simpan di umur saya yang hampir 50 tahun. Dan itu perjalanan saya. Scrub yang untuk nyekrapin kotoran hewan untuk ini masih saya simpan semua. Mau ngelas ada di rumah saya harus punya. Mau mompa ban, mau ngecat hanya sekedar untuk sepet-sepet, saya ada di situ. satu yang paling membuat dia sedih, ketika orang di sekitarnya itu nggak jadi apa-apa, nggak bisa berdiri sendiri. Nah itu kayaknya kegagalan yang paling gagal menurut dia. Ada kesalahan di diri saya. Kok saya nggak bisa yang ngajak? Ada rasa Berarti saya bersalah salah, gitu. saya salah. Banyak sekali. Dan menurutku dia mencalonkan ini murni untuk punya wadah, Oke. menurutku. Nah ini mesti digarisbawahi nih omonganku itu. Demi Allah, Rasulullah, wallahi, Allahu Akbar, dia mencalonkan ini untuk mencari wadah, untuk dapat wadah, untuk mengaplikasikan pemikiran, niat dan pemikiran, biar semuanya itu bisa mandiri. Sebenarnya. Kadang tata caranya aja yang terlihat menggebu-gebu. Tapi tiap orang yang berkeinginan maju, ngomongnya pasti menggebu-gebu. Kita harus maju. Kalau orang yang nggak mau maju, ya sudah. Yang penting qanaah. Sabar. Mungkin ini ujian Tuhan. Sabar gitu. Ya, karena Allah kan lebih tahu dari apa yang kau butuhkan. Tapi kalau orang yang selalu ingin maju itu selalu berenergi. Berapi-api. Nah itu dia. Harusnya situ hidup di zaman Bung Karno. Waduh, sudah jadi kerangka ini. Pasti direkrut. Ini dia. Beri aku 10 pemuda kan gitu. Akan kuguncangkan dunia kan gitu. Adanya sekarang hanya satu muda Gunawan. Aduh. Hanya ada satu. Ya cuma tetap aja telat. Salah temanmu. Harusnya Oh pasti Bang, pasti itu. harusnya jauh sebelum pencoblosan situ sudah hadir di sini. Betul. Ya kalau bukan kampret namanya kan. Tapi Mas Bro, kan lu pernah bilang kalau dalam satu keluarga itu pasti ada satu anak yang jadi cahaya. Dia cahaya di rumahnya. Dia ini, nah ini yang tidak diketahui orang. Ini nih, ku beri tahu. Temannya aja nggak tahu. Mas Gunawan itu pribadi yang menyebalkan sebenarnya. Jadi orang sebal sama dia. Tapi dia ini magnet. Dimanapun dia berada, tempat itu pasti maju. Karena kreatif dan tulus. Ketulusan itu magnet. Menyebalkan. Karena pemikirannya ini, detil. Aduh, sebalnya. Tak sampai otak. Kan gitu. Tapi dia ini magnet. Magnet.
Dimanapun dia berada pasti bikin hidup itu tempat. Dan saking cerdasnya, songong kalau orang tak paham. Iya, kalau orang tak paham tuh kesannya songong. Ya aku udah ngerti itu, aku udah ngerti ini gitu. Tapi itu didikan dari kecil karena berjuang terus. Apapun bisa jadi sesuatu dia. Aduh, ini kalau dipikir-pikir kan oleh dia jadi duit. Iya, memang begitu. Jadi kapasitas pemikirannya, makanya berkali-kali kuucapkan Indonesia harus banyak punya orang kayak gini. Kalau mau maju bisnis, kalau mau maju mau berbisnis, magnet dia nih. Magnet yang dimanapun dia berada jadi bikin hidup masalah harusnya. Makanya tidak salah ketika dia berkeinginan untuk ya Mas Bayu juga kan pribadi nggak mungkin salah lihat, nggak akan mungkin mau menjerumuskan kan. Ini nih jadi sama kayak aku nasibmu. Gitu Bang. Ku jelaskan dulu. Aku ini diberi karunia oleh Allah. Bisa membaca, bisa menjelaskan, terutama bisa membaca. Tapi karena orang-orang istimewa kayak aku ini sebelum aku atau apa, kadang-kadang udah jelek dulu nilainya, makanya aku korban. Nah lo korban kebohongan banyak orang. Siap. Jadi yang benar-benar malah jadi tidak terlihat. Paham nggak? Ya. Ya aku, untuk apa percaya dukun? Nah, kan? Tapi dia belum tahu kalau udah ketemu aku. Oh, gitu. Kenapa nggak dari dulu ketemu? Pasti gitu. Mas Gun pun mengalami yang sama. Iya. Dia memang berantemnya dia sama istrinya ini bukan karena soal makan, soal minum, soal duit. Berhentilah mikirin hidup orang tuh. Pikirkan hidup kita ini. Nah, mau dibawa kemana? Itu aja dominannya berantem. Kemarin siang Bang berantem lagi. WA-nya masih ada belum saya hapus. Nah, ini kan pasti banyak orang yang memiliki jiwa peduli yang tadi lu jelasin kan pasti banyak jadi salah penilaian. Salah satunya juga tadi yang diceritain di keluarga itu. Tapi jiwa itu kan tidak mungkin hilang, tidak bisa dihilangkan. Nah, gimana caranya biar orang di sekitar ini mengerti? Atau harus seperti apa Mas Gun ini? Agar orang-orang di sekitarnya juga tidak salah penilaian, tidak jadi makan hati gitu. Orang yang peduli itu hidupnya pasti selalu dimudahkan Tuhan. Asal pedulinya benar-benar, itu pasti. Yang ku mengertikan, yang ku ajari, yang ku beritahu kata Allah, itu adalah hamba-hambaku yang punya peduli yang benar-benar. Itu. Siapapun manusianya di muka bumi ini, kalau dia punya peduli yang benar-benar, pasti diberi Tuhan jalan. Pasti. Nah, orang di sekitarnya harus mempercayai dan meyakini itu. Justru karena keluh kesah, marah-marah orang di sekitar, itulah yang menghambat. Hanya orang yang berpikiran maju yang diangkat jadi direktur. Hanya orang yang berpikiran maju, yang peduli antara sesama, yang dijadikan ketua. Itu secara manusia. Tuhan pun begitu. Siapapun yang punya rasa peduli yang sungguh-sungguh, hidupnya tidak akan tersia-siakan. Hidupnya tidak akan susah. Jadi susah karena orang di sekitarmu tidak mempercayaimu. Itu persoalannya berarti. Itu. Ya, tapi kan kenyataannya
peduli terus hasilnya justru karena ngomong begitu. Akhirnya jadi tersendat. Malah tersendat. Sekali lagi kuucapkan, orang yang punya rasa peduli yang sungguh-sungguh, dimanapun dia berada, selalu dimudahkan. Dimanapun dia berada, selalu dilindungi. Dimanapun dia berada, selalu jadi magnet. Dimanapun dia berada, akan menghidupkan tempat itu. Dimanapun dia berada, akan bikin maju tempat itu. Tapi akan tersendat kalau tidak dipercayai oleh orang-orang sekitar. Makanya tugas orang-orang di sekitarnya terhadap orang yang punya rasa peduli, mempercayai, meyakini, dan mendukung. Kalau mau Bang, Apa? belum tentu mau juga di sekitarnya juga gitu. Kalau didukung, dipercayai, itu kan harapan. Yes. Sekalipun tidak, tetap buktikan. Siap. Nah, siap. Baik. Wih, berat Bang. Ini berat loh Pak Birgi. Saya harus bagaimana mencernanya itu. Karena yang saya alami, Bang, kenapa benar semua? Sih, kenapa bener semua? Kan bisa baca. Benar semua. Teman-teman jadi tahu. Yang di situ. Iya. Kayak gini, kan tadi ngomong berat. Betul. Standar peduli itu misalkan 5. Ya. Disebut istimewa karena standar pedulinya 10. Ya. Kan gitu. Iya. Standar kepedulian kita ini misalkan 5. Disebut istimewa karena 10. Standar kecerdasan tiap orang 100. Disebut istimewa karena standar kecerdasan 1000. Gitu kan. Nah, itu campur tangan Tuhan. Jadi kalau sudah Tuhan campur tangan, jangan takut. Ini Itu yang harus jawabannya di diyakini. situ. Ini makna dari sebuah jawaban nih teman-teman sekalian. Jangan lupa. Sekali lagi kuucapkan, standar kecerdasan orang 5. Ya. Disebut istimewa karena kecerdasannya 10. Kan gitu. Standar kepedulian tiap orang itu 10. Disebut istimewa karena dia 100. Kenapa disebut istimewa? Sesakit apapun, secapek apapun, dia tetap peduli sama orang lain. Itu kan nggak normal. Dan itu campur tangan Tuhan. Jadi tidak akan mungkin Tuhan menyengsarakan. Dirimu akan sengsara kalau berhenti hanya karena penilaian sesamamu. Tapi kalau kau tetap berpegang dengan aku dan yakin pribadimu itu tidak sama dengan orang lain, akan kuberi jalan. Sehingga suatu saat orang-orang yang membencimu, orang-orang yang menyepelekanmu akan menjilat ludahnya sendiri. Itu kujamin. Makanya dirimu ini magnet walau menyebalkan. Lagi-lagi menyebalkan. Ya, sisi jeleknya harus ku ceritakan. Kalau sudah punya keinginan mesti detik itu juga. Tengah malam. Iya. Nah, yang bisa menetralisir temanmu yang kampret itu. Dengerin tuh, Prat. Nah itu. Jadi harusnya sebelum closing, nggak usah banyak, nanti orang penasaran kan. Kalau penasaran, daftar jadi bintang tamu sini. Atau tonton terus dong, harus tonton terus. Suatu hari, lo pasti jadi orang besar. Amin. Siap Bang, amin. Karena pola pikir dan niatmu tidak biasa. Tidak normal seperti orang normal. Hanya saja belum ketemu tempat ngobrol yang nyambung, tempat ngobrol yang ngerti. Dan jangan kesal sama istrimu, karena pola pikir istrimu belum tentu sama dengan pola pikirmu. Pola pikir, nah satu lagi, ini sebelum closing. Sengerti apapun dirimu,
sehebat apapun dirimu, secerdas apapun dirimu, sekuat apapun dirimu, cukuplah di luar rumah. Ketika di dalam rumah, jadilah orang biasa. Biar anak istrimu tidak capek. Nah, lo juga berceramah di dalam rumah. Oh, ini ibarat jadi polisi, di luar jadi polisi, di rumah jadi polisi. Iya, sederhana menurutmu, tidak sederhana menurut orang. Jadi kalau bercerita tentang visi misi dan kemajuan, nggak apa-apa datang ke Timur, nggak apa-apa. Siap. Bertukar pendapat. Tapi dirimu ini yang aku lihat pasti jadi orang besar. Amin. Terima kasih Bang doanya. Aku tuh selama ini tidak pernah berani ngomong seperti ini. Tapi mulai dari tadi malam bahas AHY, hari ini aku berkata begitu. Lambat atau cepat dirimu pasti jadi orang besar. Karena dirimu ini difungsikan Tuhan. Nah, itu kalimatnya. Dirimu ini difungsikan Tuhan buat banyak orang. Ya, tapi aku tidak ngerti. Nanti ku mengertikan, kata Tuhan. Tapi aku tidak sanggup. Nanti ku sanggupkan. Makanya tidak salah kalau lo pengen kaya, pengen besar. Karena mikirin banyak orang. Kalau mikirin dirimu sendiri, hidupmu udah selesai. Benar gak? Iya. Ya itulah indera keenam. Maka semua orang harus datang ke sebuah jawaban. Catat teman-teman, sekali lagi Mas Muda Gunawan hadir di tempat yang berbeda, di suasana yang berbeda. Kali ini memang tidak di background dengan seperti yang teman-teman lihat seperti biasanya. Biasanya banyak Biasanya ini dan itu, sini Banyak selalu jadi burung-burung. fokusnya sekarang gantian. Sini yang Satu menjadi lagi. pendakwanya. Satu lagi biar dirimu netral. Siap. Semakin cerdas seseorang itu harus siap sendirian. Saya dari dulu sudah sendiri. Ya karena cerdas. Saya sendiri. Ada titik di mana dirimu ini berasa sendiri. Bukan karena istrimu tidak berfungsi. Bukan karena anakmu tidak berfungsi. Aku jamin anak istrimu sayang dengan sampean. Tapi karena pola pikirmu melebihi pola pikir mereka. Sehingga mereka kadang tidak sanggup. Orang-orang cerdas itu yang kecerdasannya tidak seperti kebanyakan orang pasti merasa sendiri. Kenapa? Karena orang cerdas itu, orang yang cerdas yang tingkat kecerdasannya di luar daripada kebiasaan, kebutuhannya buat banyak orang. Kalau di Al-Quran itu, beruntunglah kalau salah satu hambaku kujadikan keran. Keran itu buat nampung air, airnya buat orang banyak. Air itu kehidupan. Jadi menurutku sekali lagi, demi Allah, Rasulullah, wallahi, Allahu Akbar, dirimu ini difungsikan Tuhan. Dengan cara apa? Berpikir maju, ingin membuat orang mandiri, ingin berpenghasilan, segala hal yang lo lihat biar jadi sesuatu. Nah, jangan takut, jangan merasa tidak mampu. Karena manusia memang tidak mampu. Iya. Tapi kalau kutuntun, pasti bisa. Maka berpeganglah kepadaku. Peganglah erat-erat di hatimu diriku, kata Allah. Nah, gitu. Itu yang mesti. Tuhan, aku nih berasa sedih, Tuhan. Aku nih capek, Tuhan. Aku nih rasanya mau nangis, ya Allah. Tapi aku mau cerita ke siapa? Kalau Tuhan ngomong langsung, kalau kau terlihat capek, kalau kau terlihat sedih, dirimu yang sangat cerdas aja sedih. Bagaimana yang enggak seperti itu? Akan lumpuh orang di sekitarmu. Aku ini sebuah jawaban. Maka judulnya sebuah jawaban. Kalau aku berkeluh kesah, bagaimana nasib orang di sekitarku? Cukup aku yang tahu jeritan hatimu, Ferry. Tapi tampilkan dirimu itu untuk mendidik orang. Karena kapasitas pemikiranmu memang seperti itu. Harusnya dimanapun lo berada, orang di sekitarmu itu beruntung memilikimu.
Suatu saat mereka akan ngerti dengan ucapanku ini. Amin. Suatu saat. Salaman dulu. Ini boleh lo sambil Iya, dimakan. boleh banget. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau mau diterusin nggak cukup. Tapi paling tidak bikin orang penasaran. Iya. Kalau ada yang tidak percaya dengan yang ku sampaikan ini terhadap Mas Gunawan, silakan datang ke sini untuk jadi tamu. Nanti ku kupas sedetil-detilnya. Agar ngerti benar atau tidak yang ku sampaikan. Tapi harusnya siapapun yang memiliki dia beruntung. Karena dia menurutku difungsikan Tuhan buat banyak orang lewat jalan pemikirannya. Beruntung harusnya. Sukses buat Mas Gunawan. Amin. Terima kasih Bang Ferry. Selalu dilindungi Allah dimanapun berada. Amin. Amin. Dikuatkan Tuhan dalam keadaan apapun. Dituntun dan dibimbing oleh Tuhan ke jalan yang dia ridhoi. Tetaplah bermanfaat buat sesama. Terima kasih. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna buat manusia lainnya. Sekali lagi sukses. Siap. Terima kasih. Lagi Mbak Firgi. Ini aku mau nanya terakhir sama Mas Gun Gitu. nih ya. Sebelum jadi bintang tamu kemarin sudah ngobrol. Sebelumnya lagi diperkenalkan Mas Bro ini ke Mas Gun. Aku mau tanya, apa nih perbedaannya sebelum ngobrol, sebelum ketemu sama Mas Bro sama hari ini sekarang? Yang pasti adalah ego saya terkuliti. Ego saya terkuliti semua. Beban saya dimengerti oleh Bang. Selama ini saya boleh sampaikan hampir hanya saya Dan Tuhan. Dan sejak saya 2 kali ketemu di podcast ini, ringan. Saya ringan. Saya nggak ada lagi harapan yang mengandung dendam. Dendam dalam arti positif. Kamu tetap dengan apa enggak? Sekeras itu saya. Dan ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, luluh lantak sudah. Zero. Ada satu kalimat lagi yang mudah-mudahan bikin netral. Hai Rasulku, tugasmu hanya menyampaikan. Sampaikanlah apa yang engkau mengerti. Sampaikanlah sebuah kebenaran. Berhasil atau tidak, itu bukan urusanmu lagi. Kata Allah, yang penting kebenaran itu sampai. Beban itu karena target harus. Tapi kewajiban hambaku itu, kata Allah, menyampaikan kebenaran itu sendiri. Hasilnya serahkan kepadaku. Karena nanti kelak aku yang menentukan. Itulah tukang pos. Sampaikan saja suratnya. Mau dimaki, mau dibaca, itu bukan urusan tukang pos lagi. Bukan urusan pengantar surat. Tapi yang memiliki surat. Kalau bisa begitu, dimanapun dirimu berada, akan bikin hidup dan maju tempat itu. Amin. Intinya, lambat atau cepat, lo akan jadi orang besar kelak. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Bukan harapan, tapi itu yang aku lihat. Yang tahu yang akan terjadi ke depan hanya aku, kata Allah. Dengan orang-orang yang kumampukan untuk itu. Salah satunya aku. Silakan tepuk tangan. Udah gitu, itu aja. Oke Mas Gun, gimana Iya. udah
rilis. Sudah lega ringan. Rasanya Sudah ini ringan. bukan sebuah jawaban, tapi sebuah 2 buah, 3 buah. Gudang jawabannya di sini. Sekali lagi terima kasih Mas Sama-sama. Gun sudah mau jadi bintang tamu Ya. di sebuah jawaban, dan selamat Terima menjalankan kasih. amanah. Terima kasih sekali lagi Bang Ferry dan teman-teman. Jangan lupa selalu tonton channel ini, subscribe channel ini, komen di bawah. Jangan lupa. Kalau ada hal-hal yang sekiranya tadi seperti disampaikan oleh Bang Ferry, ada penasaran tidak ada seterusnya, silakan datang di sini. Itu yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu buat teman-teman semua. Kalian harus punya satu prinsip dalam hidup seperti yang saya sampaikan. Tanggap, tanggung, terbinas. Oke, Oke. sahabat Ferry Cowboy, terima kasih sudah nonton sebuah jawaban dan channel-channel yang lain ya. Siapa tahu salah satu bintang tamu bisa menjawab persoalan hidupmu, bisa menginspirasi kalian, dan tungguin bintang tamu selanjutnya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi kalian. Pasti. Sudah pasti. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.